Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Ada satu kenyataan yang sering manusia lupakan, bahwa apa yang tampak di mata bukanlah gambaran yang Allah lihat. Manusia melihat bentuk, warna, tingkat, jabatan, dan keadaan luar. Namun Allah melihat hati. Disinilah letak inti dari perjalanan seorang hamba. Banyak manusia sibuk memperbaiki tampilan dunia. Padahal yang paling butuh diperbaiki adalah apa yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat jelas bagi Allah. Setiap dari kita datang ke dunia tanpa membawa apapun, dan akan meninggalkan dunia tanpa membawa apapun. Namun di tengah perjalanan itu, manusia sering membangun dinding-dinding yang memisahkan sesama. Mereka menciptakan standar yang Allah tidak pernah tetapkan, memaksa diri dan orang lain hidup sesuai ukuran yang bukan berasal dari langit. Akhirnya, manusia tersesat dalam penilaian-penilaian yang membuat hati mereka semakin kotor. Padahal bila kita mau membuka mata hati, kita akan melihat betapa indahnya keberagaman yang Allah ciptakan. Tidak ada satupun yang serupa, tidak ada yang sia-sia. Semua diciptakan dengan tujuan. Namun manusia lebih memilih melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai ayat dari Tuhan. Dari sinilah muncul rasa sombong, rendah diri, iri, dan ketidakpuasan. Banyak orang ingin terlihat mulia di mata manusia, namun lupa terlihat hina di mata Allah. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran dunia, bukan ukuran akhirat. Mereka mengejar pengakuan dari manusia, namun melupakan pengakuan dari Allah. Mereka ingin dihargai oleh makhluk, padahal yang mereka butuhkan hanyalah diridai oleh Sang Pencipta. Ketika hati mulai mengeras, manusia tidak lagi bisa melihat kebaikan dalam diri sesama. Mereka fokus pada kekurangan orang lain, bukan kekurangan diri sendiri. Mereka merasa berhak untuk menilai hidup orang lain, seolah kedudukan mereka sama seperti Allah. Padahal tugas manusia adalah beribadah, bukan menghakimi. Hanya Allah yang berhak menilai hambanya. Dunia semakin sesak karena manusia sibuk bersaing dalam hal yang tidak bernilai di sisi Allah. Mereka berlomba-lomba dalam memperlihatkan harta, gaya hidup, atau kedudukan. Namun mereka lupa bahwa yang akan menyelamatkan mereka hanyalah amal, bukan penampilan. Ketika nyawa sampai di tenggorokan, semua standar dunia akan hancur seperti debu tertiup angin. Jika manusia mau menoleh sebentar ke dalam hati, mereka akan tahu bahwa kelembutan adalah kekuatan, menghargai sesama adalah ibadah, merendahkan diri adalah kemuliaan, dan melihat sesama dengan pandangan kasih adalah tanda hati yang dekat dengan Allah. Namun semua ini tidak lahir dari dunia, ia lahir dari hati yang dipenuhi cahayanya. Betapa banyak masalah hidup yang sesungguhnya tidak berasal dari dunia, tetapi berasal dari cara manusia memandang dunia. Bila hati bersih, dunia tidak akan mengotori jiwa. Bila hati tenang, dunia tidak akan mampu mengguncangkan iman. Maka fokus utama bukanlah memperbaiki dunia, tetapi memperbaiki hati. Karena hati adalah pusat dari segala tindakan dan penilaian. Video ini hadir untuk mengajak kita merenung, memperbaiki cara pandang kita terhadap diri sendiri dan orang lain, agar kita memahami bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai. Bukan untuk dihina, bukan untuk dibandingkan, bukan untuk direndahkan. Semua diciptakan dengan tujuan dan ketelitian yang sempurna dari Rabb yang Maha Sempurna. Mari kita buka hati perlahan. Kita belajar menerima, belajar memahami, dan belajar melihat dengan mata yang lebih jernih, mata yang tidak digelapkan oleh hawa nafsu, tidak kabur oleh standar dunia, dan tidak tertutup oleh kesombongan. Semoga sepanjang perjalanan video ini, Allah melembutkan hati kita, memberi kita cahaya, dan menuntun kita untuk kembali menjadi hamba yang memuliakan ciptaannya sebagaimana Dia memuliakan kita.
kesempurnaan ciptaan Allah yang tak terbantahkan. Setiap kali seorang hamba membuka matanya di pagi hari, sebenarnya ia sedang menyaksikan salah satu dari sekian banyak bukti kesempurnaan ciptaan Allah. Udara yang ia hirup, denyut jantungnya yang terus berjalan, matahari yang perlahan terbit tanpa pernah terlambat satu detik pun. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang Maha Sempurna mengatur setiap detil kehidupan tanpa pernah luput dari perhatiannya. Kesempurnaan itu tidak pernah absen, walau manusia seringkali tidak menyadarinya. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan, menciptakan makhluk dengan proporsi, dan menciptakan manusia dengan akal yang mampu melihat tanda-tanda kebesarannya. Langit yang membentang tanpa tiang adalah bukti nyata bahwa tidak ada kekuatan lain selain Allah yang mampu menciptakan sesuatu dengan begitu kokoh, indah, dan teratur. Awan bergerak sesuai arah yang diperintah, hujan turun sesuai kadar yang ditentukan, dan bumi menjaga jarak dari matahari dengan sangat presisi agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Semua itu menunjukkan kesempurnaan dalam tatanan penciptaan. Namun, manusia yang diciptakan sebagai makhluk paling mulia sering lupa bahwa dirinya adalah bagian dari ciptaan yang sama. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia tidak menciptakan satu pun dari mereka secara sia-sia. Setiap manusia memiliki bentuk, warna, suara, dan kepribadian yang berbeda, namun seluruhnya adalah bagian dari kehendak Allah yang sempurna. Tidak ada ciptaan Allah yang salah tempat, tidak ada yang cacat dari kehendaknya. Kesempurnaan Allah bukan terletak pada kemiripan, tetapi pada harmoni perbedaan yang menyatu di bawah satu kalimat, kun fayakun. Tetapi ironisnya, manusia sering kali mengukur kesempurnaan ciptaannya dengan standar mereka sendiri. Mereka lupa bahwa Allah tidak pernah melihat hambanya dari warna kulitnya, bentuk tubuhnya, atau status sosialnya. Semua itu hanyalah bagian dari ujian dunia. Allah hanya melihat ketakwaan. Namun manusia, dengan keterbatasan akalnya, justru memecah apa yang Allah ciptakan sempurna menjadi kategori, hierarki, dan label. Ada manusia yang menganggap dirinya lebih baik hanya karena lebih kaya. Ada yang merasa lebih mulia hanya karena keturunan. Ada pula yang menghina sesamanya hanya karena perbedaan rupa atau fisik. Padahal semua itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin tangan yang lemah ini berani menilai apa yang Allah ciptakan dengan sempurna? Sungguh, jika manusia memahami bahwa kesempurnaan ciptaan Allah tidak bisa dinilai oleh standar manusia, niscaya mereka akan malu telah membeda-bedakan sesama. Manusia lupa bahwa ia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tidak ada perbedaan antara tanah orang kaya dan tanah orang miskin saat tubuh mereka kembali ke bumi. Tidak ada pemakaman yang memisahkan keangkuhan. Semua manusia akan kembali pada titik asal penciptaannya, pada sesuatu yang rendah namun menjadi mulia ketika Allah yang menciptakan. Jika manusia mau melihat dengan hati, mereka akan melihat bahwa setiap makhluk di dunia ini berjalan dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Burung tidak pernah merasa hina karena tidak bisa berenang seperti ikan. Pohon tidak pernah memaksa dirinya untuk berlari seperti manusia. Segala ciptaan Allah menerima perannya masing-masing. Justru manusia yang sering menolak jati dirinya karena melihat perbedaan sebagai kekurangan, bukan bagian dari kesempurnaan ilahi. Kesempurnaan ciptaan Allah bukan hanya tentang bentuk, tetapi tentang tujuan. Setiap manusia diciptakan dengan ujian, amanah, dan jalan masing-masing. Tidak ada dua manusia yang memiliki takdir yang sama. Perbedaan bukan sebuah cacat, tetapi sebuah rahasia Allah yang hanya diketahui olehnya. Namun manusia sering lupa bahwa apa yang mereka anggap kurang sebenarnya adalah takdir yang memiliki hikmah besar. Allah menciptakan dunia ini dengan berpasang-pasangan. Ada siang dan malam, rasa senang dan duka, kekuatan dan kelemahan. Semua itu bukan keburukan tetapi pelajaran agar manusia memahami bahwa kesempurnaan hidup justru lahir dari keseimbangan.
Tapi manusia seringkali menyalahartikan perbedaan sebagai ketidaksempurnaan, padahal itu bagian dari harmoni ciptaan. Ketika manusia sibuk menilai sesama dari apa yang tampak, mereka lupa bahwa Allah menilai mereka dari apa yang tersembunyi dalam hati. Dan ketika manusia membeda-bedakan ciptaan Allah, pada saat itu pula mereka sedang menghakimi kehendak Allah sendiri. Betapa sering manusia lupa bahwa ia tidak diminta untuk menilai, tetapi untuk bersyukur, menerima, dan menghormati setiap ciptaannya tanpa terkecuali. Manusia dan sikap membeda-bedakan yang tidak pernah diajarkan Allah. Jika manusia mau jujur, tidak ada ajaran Allah yang menyuruh seorang hamba membeda-bedakan sesama. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh seorang kaya meremehkan yang miskin atau seorang yang tampan untuk merasa lebih mulia dari yang sederhana. Semua itu lahir dari hati manusia sendiri, dari nafsu, dari kesombongan, dari bisikan setan yang membuat manusia lupa bahwa asal mereka sama dan tujuan akhirnya juga sama. Yang mengherankan adalah manusia dapat melihat keindahan dalam ciptaan Allah yang besar seperti gunung, laut, dan langit, namun mereka sering buta terhadap keindahan dalam diri sesama manusia. Mereka dapat memuji indahnya bunga-bunga berbeda warna, tetapi mereka sulit untuk melihat kemuliaan dalam keberagaman manusia. Mereka lupa bahwa manusia adalah ciptaan Allah terbaik, jauh lebih mulia daripada apapun yang mereka kagumi di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bagaimana manusia dengan mudah menilai sesama dari pakaian, gaya berbicara, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Semakin tinggi standar dunia yang mereka bangun, semakin mereka menjauh dari standar Allah. Allah memuliakan hambanya dengan iman dan takwa, bukan dengan hal-hal yang fana. Namun manusia sering membangun dinding-dinding pemisah, padahal Allah tidak pernah meminta mereka melakukannya. Bahkan dalam sejarah, bangsa-bangsa yang hancur bukan karena mereka tidak memiliki teknologi, kekuatan militer, atau kekayaan, tetapi karena kesombongan dan anggapan bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Cukup lihat kisah kaum Ad, Tsamud, dan Fir'aun. Mereka tidak hancur karena kekurangan, tetapi karena kesombongan, dan kesombongan itu lahir dari kebiasaan membeda-bedakan ciptaan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah, salah satu revolusi terbesarnya adalah menghapus perbedaan kasta, suku, status, hingga warna kulit. Beliau menegaskan bahwa semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Namun setelah ribuan tahun berlalu, manusia kembali menciptakan batas-batas yang pernah dihancurkan oleh Rasulullah. Manusia membeda-bedakan sesama seolah mereka adalah pencipta, bukan ciptaan. Mereka lupa siapa diri mereka. Mereka lupa dari mana mereka berasal. Mereka lupa bahwa jantung mereka pun berdegup karena izin Allah. Jika Allah mencabut nikmatnya, tidak ada satupun manusia yang mampu mempertahankan kehidupan. Lalu apa hak mereka untuk menghakimi sesama? Kesalahan terbesar manusia adalah merasa bahwa perbedaan lahir untuk diukur. Padahal perbedaan lahir untuk diterima. Tidak ada yang mampu memilih fisik, keluarga, atau kondisi lahirnya. Semua itu ditentukan langsung oleh Allah. Bila manusia merendahkan seseorang atas sesuatu yang ia tak dapat pilih, maka sejatinya ia sedang menghina takdir Allah. Banyak orang merasa lebih baik hanya karena hidupnya lebih mudah. Mereka tidak tahu bahwa kemudahan itu bukan tanda kemuliaan, melainkan ujian. Ada pula yang memandang rendah orang bersedih, orang miskin, atau orang yang gagal. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang itu justru sedang Allah pilih untuk dikuatkan melalui ujian. Sementara mereka sendiri tidak pasti apakah nikmat yang mereka punya adalah rahmat atau istidraj. Hati yang mudah membeda-bedakan sesama sebenarnya adalah hati yang jauh dari Allah. Bukan karena Allah tidak ingin dekat, tetapi karena manusia menutup pintu hatinya dengan kesombongan. Selama seseorang merendahkan ciptaan Allah yang lain, selama itu pula hatinya akan tetap gelap dan keras. Jika manusia belajar merendah dan menghargai setiap ciptaan Allah,
niscaya dunia akan terasa lebih damai. Tidak ada lagi pertikaian karena perbedaan, tidak ada lagi kebencian karena jarak sosial, tidak ada lagi rasa rendah diri karena standar dunia. Semua kembali pada fitrah, bahwa manusia tercipta dari satu Tuhan yang sama, yang maha sempurna, dan yang tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Ketika hati menjadi sempit, pandangan terhadap ciptaan Allah ikut menyempit. Hati manusia adalah pusat dari segala penilaian. Bila hati baik, penilaian pun jadi baik. Bila hati rusak, cara manusia memandang dunia pun ikut rusak. Maka ketika seseorang mulai melihat perbedaan sebagai celah untuk merendahkan, itu pertanda bahwa hatinya sedang sakit. Bukan karena dunia yang salah, tetapi karena jiwa yang gelap. Hati yang sempit tidak mampu melihat keindahan, bahkan ketika keindahan itu begitu jelas. Orang yang sombong akan selalu menemukan alasan untuk memandang rendah, sekalipun ia sedang berada di hadapan seseorang yang memiliki kelebihan yang tidak dimilikinya. Sakit hati semacam ini lebih berbahaya dari penyakit fisik karena ia membunuh akhlak, merusak iman, dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ketika hati semakin sempit, ia tidak hanya membeda-bedakan manusia, tetapi juga keberkahan hidup. Ia akan mulai mengeluh, merasa kurang, dan menilai kehidupan orang lain lebih baik. Semakin ia membandingkan, semakin besar jurang yang ia buat antara dirinya dan rasa syukur. Dan manusia yang kehilangan syukur adalah manusia yang kehilangan arah. Allah tidak menciptakan manusia untuk saling menghina. Allah menciptakan manusia untuk saling menguatkan. Namun hati yang sakit menjadikan manusia memikul beban yang sebenarnya tidak pernah Allah tugaskan. Beban menilai manusia lain. Padahal tugas manusia hanyalah beribadah dan berbuat baik. Menilai itu milik Allah, bukan manusia. Salah satu tanda hati sempit adalah sulit membahagiakan diri sendiri, namun mudah sekali meremehkan orang lain. Orang seperti ini akan selalu merasa kurang, padahal dunia memberi banyak nikmat kepadanya. Ia tidak melihat bahwa apa yang ia anggap kurang sebenarnya adalah sesuatu yang penuh hikmah di sisi Allah. Hati sempit juga membuat manusia lebih sibuk melihat kekurangan orang lain daripada memperbaiki dirinya. Ia lupa bahwa pada hari kiamat nanti, perbedaan-perbedaan dunia tidak akan bernilai. Tidak ada pertanyaan tentang warna kulit, jabatan, keturunan, atau kekayaan. Yang ada hanya pertanyaan tentang iman, amal, dan hati. Orang yang hatinya sempit cenderung melihat sesama sebagai saingan, bukan saudara. Ia lupa bahwa dunia ini bukan perlombaan untuk meninggikan diri, tetapi perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan itu lebih mudah bila ditempuh bersama, bukan dengan merendahkan sesama hamba. Hati sempit lahir dari kurangnya zikir, karena ketika seseorang jarang mengingat Allah, ia akan lebih sering mengingat kekurangan dunia. Dunia yang tidak sempurna ini akan terasa semakin buruk bila tidak dibingkai dengan rasa syukur, dan syukur hanya tumbuh di hati yang ingat pada Allah. Tidak ada obat bagi hati sempit selain kembali kepada Allah. Bila seseorang menyadari bahwa ia sedang sakit, ia harus segera mengobatinya dengan taubat, zikir, dan doa. Karena bila tidak, penyakit itu akan tumbuh hingga akhirnya merusak seluruh kehidupannya, bahkan merusak hubungan dengan sesama. Jika manusia ingin melihat ciptaan Allah dengan pandangan yang jernih, mereka harus membersihkan hati mereka terlebih dahulu. Hati yang bersih akan melihat segala sesuatu sebagai amanah dan keindahan. Hati yang bersih tidak akan membeda-bedakan karena ia sadar bahwa semua ciptaan Allah memiliki nilai di sisinya, dan nilai itu bukan ditentukan oleh manusia. Manusia menciptakan standar yang Allah tidak pernah tetapkan. Standar dunia adalah ilusi yang terus berganti. Apa yang dianggap sempurna hari ini bisa dianggap tak bernilai esok hari. Manusia terus memupuk patokan yang bahkan mereka sendiri tidak mampu konsisten menjalaninya. Padahal Allah telah memberi standar yang jelas, iman, amal saleh, dan akhlak. Namun manusia lebih memilih standar buatan mereka sendiri. Manusia mengukur kecantikan dengan ukuran tubuh,
Allah mengukur kecantikan dengan kebersihan hati. Manusia mengukur keberhasilan dengan harta dan jabatan. Allah mengukur keberhasilan dengan keteguhan hamba menjaga imannya. Manusia mengukur kemuliaan dengan ketenaran. Allah mengukur kemuliaan dengan ketakwaan. Semua menjadi jelas bahwa manusia dan Allah memiliki ukuran yang jauh berbeda. Ketika manusia mulai mengukur sesama dengan standar mereka sendiri, mereka akan menolak apapun yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini membuat mereka sibuk menilai, padahal yang harusnya mereka nilai adalah diri mereka sendiri. Mereka lupa bahwa dunia bukan panggung untuk saling menghakimi, tetapi tempat untuk memperbaiki diri. Banyak orang merasa kurang hanya karena mereka tidak sesuai standar dunia. Mereka merasa gagal hanya karena hidup mereka tidak seperti yang dilihat di media sosial, padahal standar dunia hanyalah topeng. Tidak ada kebahagiaan sejati di dalamnya, yang ada hanyalah kelelahan mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Manusia seringkali lupa bahwa kesempurnaan bukan tujuan hidup. Kesempurnaan hanya milik Allah. Yang manusia butuhkan adalah keikhlasan menerima diri sendiri sebagaimana Allah menciptakannya. Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Bila manusia terus menuntut kesempurnaan pada diri mereka sendiri atau pada orang lain, mereka hanya akan mendapatkan kekecewaan tanpa akhir. Standar yang manusia buat seringkali membuat sesama terluka. Mereka merendahkan yang tidak kaya, yang tidak cantik, yang tidak pintar, yang tidak bisa bicara dengan baik. Mereka bertindak seolah menjadi hakim atas takdir Allah. Padahal standar tersebut tidak pernah berasal dari agama, tetapi dari hawa nafsu dan kebiasaan manusia yang jauh dari Allah. Yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang merasa dirinya lebih mulia hanya karena ia berbeda. Ia lupa bahwa Allah bisa membalik keadaan kapan saja. Yang miskin bisa kaya, yang rendah bisa naik derajat, dan yang sombong bisa dijatuhkan dalam sekejap. Semua karena Allah ingin menunjukkan bahwa standar manusia itu tidak berarti apa-apa. Standar yang salah akan membuat manusia merasa benar dalam keburukan dan salah dalam kebaikan. Ia akan merasa gagah saat merendahkan, namun merasa lemah ketika diminta untuk merendahkan hati. Padahal kebalikannya yang benar, kemuliaan bukan terletak pada tinggi suara, tetapi pada rendahnya hati. Jika manusia mau kembali pada standar Allah, hidup mereka akan lebih damai. Tidak perlu iri, tidak perlu sombong, tidak perlu membandingkan diri. Yang penting hanyalah bagaimana mereka memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Allah tidak menilai manusia sebagaimana manusia menilai sesama. Allah melihat niat, hati, ketulusan, dan perjuangan. Bila manusia memahami hal ini, mereka akan berhenti membeda-bedakan ciptaan Allah dan mulai melihat bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak bisa diukur oleh ukuran dunia. Akar dari sikap membeda-bedakan yaitu kesombongan. Sikap membeda-bedakan tidak lahir dari kekaguman, tetapi dari kesombongan. Orang yang rendah hati tidak akan merasa lebih mulia dari orang lain, tetapi orang yang sombong akan selalu merasa di atas. Inilah penyakit hati paling berbahaya, penyakit yang membuat iblis terusir dari surga. Iblis tidak menolak perintah Allah, ia hanya merasa lebih baik. Dan sifat itu kini hidup dalam diri manusia tanpa disadari. Kesombongan membuat manusia merasa bahwa apa yang ia punya adalah hasil usahanya sendiri. Ia lupa bahwa semua berasal dari Allah. Harta milik Allah, wajah milik Allah, kekuatan milik Allah, kesempatan dan takdir semua milik Allah. Lalu apa yang bisa dibanggakan seorang hamba? Orang yang sombong akan selalu mencari alasan untuk merendahkan. Ia akan memandang fisik seseorang, pendapatan seseorang, atau status sosial seseorang. Padahal Allah tidak pernah melihat itu. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan ketakwaan. Tapi hati orang sombong terlalu gelap untuk memahami hal itu. Kesombongan juga membuat seseorang mengejar validasi manusia. Mereka ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihormati.
mereka lupa bahwa pujian manusia tidak akan memasukkan mereka ke surga dan hinaan manusia tidak akan memasukkan mereka ke neraka. Yang menentukan hanyalah Allah. Bila manusia menyadari bahwa kesombongan adalah akar dari penyakit membeda-bedakan, mereka akan lebih mudah memperbaiki diri. Mereka akan mulai bertanya, apakah aku memandang orang ini rendah? Apakah aku merasa lebih tinggi hanya karena nikmat yang Allah titipkan? Bila jawabannya iya, itu tanda bahwa sifat iblis sedang tumbuh dalam diri mereka. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Allah tidak mendengar doa orang-orang yang sombong. Allah tidak membuka pintu rahmat bagi orang-orang yang sombong. Dan bila Allah sudah menutup pintu itu, tidak ada siapapun yang dapat membukanya. Kesombongan juga membuat manusia sulit bertaubat. Mereka merasa tidak salah, merasa sudah cukup baik, dan merasa tidak membutuhkan Allah. Padahal manusia tanpa Allah tidak memiliki apa-apa. Tanpa rahmat Allah, semua akan hilang. Bahkan napas yang masuk ke paru-paru pun adalah pemberian yang tidak bisa dibeli dengan dunia sekalipun. Orang yang sombong akan sulit merendahkan hati. Padahal kerendahan hati adalah pintu menuju kedamaian, pintu menuju rahmat, dan pintu menuju kemuliaan di sisi Allah. Hanya orang yang sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah yang dapat merendahkan diri. Kesombongan membuat dunia terasa sempit. Ia membuat orang sibuk membandingkan, sibuk iri, dan sibuk mengejar pengakuan. Padahal semua itu tidak akan pernah cukup. Kesombongan tidak pernah kenyang. Ia seperti api yang membakar habis pemiliknya tanpa henti. Karena itu, bila manusia ingin berhenti membeda-bedakan, mereka harus mulai dengan menghancurkan kesombongan dalam hati. Mereka harus kembali pada fitrah, bahwa manusia hanyalah hamba, tidak lebih, tidak kurang. Semua milik Allah, semua berasal dari Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Perbedaan sebagai ayat Allah, bukan sebagai alasan untuk merendahkan. Perbedaan bukan kesalahan. Perbedaan adalah ayat Allah. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal, bukan saling merendahkan. Namun manusia sering memandang perbedaan sebagai alasan untuk menciptakan jurang, bukan jembatan. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebut bahwa perbedaan adalah tanda kebesarannya. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Bahkan sidik jari pun berbeda, suara berbeda, wajah berbeda. Semua menunjukkan kreativitas ilahi yang tak terbatas. Tapi manusia sering gagal melihat keindahan itu. Jika manusia mengerti bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah, mereka akan berhenti memaksakan semua orang menjadi sama. Mereka akan lebih mudah menerima kekurangan, perbedaan pendapat, perbedaan sifat, dan perbedaan kehidupan. Karena mereka tahu bahwa semua itu datang dari Allah. Semua ciptaan Allah memiliki fungsinya masing-masing. Tidak ada yang sia-sia. Jika semua manusia memiliki wajah yang sama, dunia akan kehilangan warna. Jika semua manusia memiliki kemampuan yang sama, dunia akan kehilangan harmoni. Justru keragaman itu membuat kehidupan menjadi indah dan saling melengkapi. Perbedaan juga mengajarkan manusia untuk sabar. Manusia belajar beradaptasi, belajar memahami, dan belajar menerima. Semua itu adalah proses mendewasakan hati. Tanpa perbedaan, manusia tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi bijak. Allah tidak menciptakan perbedaan untuk diuji dengan kebencian, tetapi untuk diuji dengan kesabaran dan kasih sayang. Bila manusia mampu menerima perbedaan sebagai cahaya, bukan sebagai ancaman, maka hatinya sedang berada dekat dengan Allah. Perbedaan fisik bukan alasan untuk merendahkan. Perbedaan rezeki bukan tanda kemuliaan. Perbedaan jabatan bukan ukuran kehormatan. Semua hanyalah titipan. Dan ketika Allah mengambil titipan itu, manusia akan kembali menjadi sama, makhluk yang lemah dan membutuhkan Allah. Jika manusia memandang perbedaan sebagai ayat Allah,
maka setiap pertemuan akan menjadi ibadah, setiap interaksi akan menjadi ladang pahala, dan setiap hubungan akan menjadi cermin untuk mengenal Allah lebih dalam. Karena mereka menyadari bahwa semua yang berbeda itu berasal dari Satu yang Maha Sempurna. Salah satu bukti kuat bahwa perbedaan adalah rahmat adalah bagaimana Allah menciptakan dunia dengan musim, warna, suara, dan aroma yang beragam. Tidak ada yang saling meniadakan, semuanya membentuk harmoni yang indah. Maka manusia pun harusnya begitu, bukan saling merendahkan tetapi saling menguatkan. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk meremehkan. Sebaliknya, ia harus menjadi alasan untuk bersyukur. Bersyukur karena Allah memberi kesempatan untuk mengenal lebih banyak keindahan. Bersyukur karena setiap pertemuan dengan manusia berbeda adalah pertemuan dengan salah satu tanda kebesaran Allah. Kemuliaan bukan pada cara manusia dilahirkan, tetapi pada cara manusia hidup. Allah tidak pernah menilai seseorang dari cara ia dilahirkan, tetapi dari bagaimana ia menjalani hidupnya. Sebab kelahiran adalah ketetapan, sementara perjalanan hidup adalah pilihan. Namun, manusia sering melakukan kebalikannya. Mereka menilai seseorang dari apa yang ia tidak bisa pilih. Tidak ada manusia yang memilih wajah, warna kulit, bentuk tubuh, atau orang tua tempat ia dilahirkan. Semua itu adalah takdir. Lalu mengapa manusia sering merasa berhak merendahkan seseorang atas hal-hal yang bukan pilihannya? Bukankah itu sama saja dengan merendahkan kehendak Allah? Kemuliaan dalam kehidupan bukan terletak pada apa yang tampak, tetapi pada apa yang dilakukan manusia dengan apa yang ia miliki. Ada orang yang lahir miskin namun hidupnya mulia karena ia jujur, dermawan, dan sabar. Ada yang lahir kaya namun hidupnya hina karena ia sombong dan menindas. Maka ukuran sejati terletak pada amal, bukan keadaan lahir. Allah melihat manusia dari ketulusan hatinya. Tidak ada doa yang ditolak karena warna kulit, tidak ada amal yang ditolak karena paras wajah, tidak ada istighfar yang terhalang karena status sosial. Yang Allah lihat adalah keikhlasan, kesungguhan, dan ketakwaan. Namun manusia sering lebih memperhatikan bentuk luar yang sebenarnya tidak memiliki nilai di sisi Allah. Kemuliaan hidup juga terletak pada bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Orang yang menghormati sesama akan dihormati Allah. Orang yang merendahkan sesama akan direndahkan Allah. Ini adalah sunnatullah yang tidak pernah berubah, karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Banyak manusia merasa mulia hanya karena memiliki harta, padahal harta tidak menunjukkan apa-apa. Harta bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi azab. Yang menunjukkan kemuliaan adalah bagaimana seseorang menggunakan harta itu dalam hidupnya. Apakah ia menggunakannya untuk membantu atau untuk merendahkan? Begitu pula dengan ilmu. Ada orang yang berilmu namun pemarah, ada yang berilmu namun merendahkan. Ilmu seperti itu adalah beban, bukan cahaya. Ilmu yang benar adalah yang membuat seseorang makin lembut, makin tawadhu, dan makin menghormati sesama. Ketika manusia memahami bahwa kemuliaan bukan pada kelahiran, tetapi pada kehidupan, mereka akan berhenti membandingkan diri. Mereka akan mulai memperbaiki diri. Mereka akan fokus pada apa yang benar-benar bernilai, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Pada hari kiamat nanti, tidak ada satupun manusia yang diangkat derajatnya karena paras atau status lahir. Semua berdiri sama, tanpa pakaian, tanpa harta, tanpa gelar. Yang membedakan hanyalah amal dan hati. Maka, sia-sialah orang yang menghabiskan hidup untuk mengejar kemuliaan dunia yang tidak akan berguna di akhirat. Karena itu, manusia harus belajar melihat kemuliaan dari apa yang Allah nilai, bukan dari apa yang manusia nilai. Kemuliaan sejati lahir dari kebaikan, kesabaran, ibadah, dan keikhlasan. Itulah standar Allah, dan standar itu tidak pernah berubah sepanjang waktu. Dampak membeda-bedakan, hati hancur, masyarakat terbelah-belah.
Ketika manusia membeda-bedakan sesama, yang hancur pertama kali adalah hati. Hati yang penuh kebencian, iri, dan kesombongan tidak akan pernah merasakan kedamaian. Ia akan selalu gelisah, selalu merasa kurang, dan selalu ingin lebih. Ini adalah hukuman bagi siapapun yang merendahkan ciptaan Allah. Tidak hanya hati yang rusak, tapi juga hubungan sosial. Masyarakat yang dipenuhi sikap membeda-bedakan akan menjadi masyarakat yang keras, penuh konflik, dan tidak lagi memiliki kasih sayang. Mereka tidak lagi melihat sesama sebagai saudara, tetapi sebagai pesaing. Padahal Islam dibangun atas persaudaraan, bukan permusuhan. Sikap membeda-bedakan juga melahirkan ketidakadilan. Orang yang harusnya mendapatkan hak justru ditolak hanya karena ia berbeda. Orang yang seharusnya dihormati justru dihina hanya karena ia dianggap kurang. Ketika perbedaan dijadikan ukuran, maka keadilan akan lenyap dari kehidupan. Dalam keluarga, sikap membeda-bedakan anak dapat menghancurkan kepercayaan diri mereka. Anak yang merasa tidak disayangi akan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh. Anak yang merasa direndahkan akan tumbuh dengan luka yang sulit sembuh. Semua itu terjadi karena manusia lupa bahwa setiap anak adalah amanah, bukan objek perbandingan. Dalam masyarakat, sikap membeda-bedakan dapat melahirkan permusuhan antar kelompok, antar suku, antar golongan, bahkan antar tetangga. Padahal perbedaan adalah keniscayaan yang Allah tetapkan. Ketika manusia menolak perbedaan, mereka sebenarnya menolak ketetapan Allah sendiri. Di dunia kerja, sikap membeda-bedakan melahirkan ketidakadilan struktural. Orang yang berkompeten tidak dipromosikan hanya karena tidak sesuai standar dunia. Ini adalah cara halus untuk merusak rezeki yang telah Allah tetapkan. Padahal rezeki tidak ditentukan manusia, tetapi Allah. Sikap membeda-bedakan juga merusak generasi muda. Mereka tumbuh dalam dunia yang menilai manusia dari penampilan. Media sosial memperburuk keadaan. Anak-anak muda mulai merasa tidak berharga hanya karena tidak sesuai standar kecantikan atau kesuksesan. Ini adalah fitnah zaman yang lahir dari hati manusia yang salah menilai. Ketika masyarakat dipenuhi orang yang membeda-bedakan, mereka akan kehilangan empati. Tidak ada lagi yang berusaha memahami kesulitan orang lain. Semua sibuk membandingkan dan menghakimi. Padahal empati adalah salah satu akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah. Hati yang terbiasa merendahkan akan sulit untuk mencintai. Ia hanya tahu cara melihat kekurangan, bukan kelebihan. Ia hanya tahu cara mengkritik, bukan menghargai. Dan kasih sayang tidak akan tumbuh dalam hati seperti ini. Maka hubungan sosial pun ikut mati. Karena itu, membeda-bedakan ciptaan Allah bukan hanya dosa, tetapi juga merusak kehidupan. Bila manusia ingin dunia yang damai, mereka harus menghapus sikap ini dari hati mereka. Karena dunia yang penuh kasih hanya akan lahir dari hati yang menghormati setiap ciptaan Allah. Cara mengobati diri dari sikap membeda-bedakan. Mengobati sikap membeda-bedakan bukan perkara mudah, namun bukan pula sesuatu yang mustahil. Langkah pertama adalah menyadari bahwa sikap itu adalah penyakit hati. Orang yang tidak merasa sakit tidak akan pernah berubah. Maka kesadaran adalah pintu awal dari segala perbaikan. Langkah kedua adalah memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Karena hati yang jauh dari Allah akan mudah melihat perbedaan sebagai kekurangan. Sedangkan hati yang dekat dengan Allah akan melihat perbedaan sebagai rahmat. Cahaya Al-Quran akan melunakkan hati yang keras dan membersihkannya dari kesombongan. Langkah ketiga adalah memaksa diri untuk berhenti menilai manusia dari apa yang tampak. Jadikan kebiasaan untuk melihat kebaikan seseorang. Bila melihat orang miskin, lihat kesabarannya. Bila melihat orang yang sederhana, lihat kerendahan hatinya. Bila melihat orang yang lemah, lihat perjuangannya. Dengan cara itu, hati perlahan akan berubah. Langkah keempat adalah memperbanyak syukur. Saat seseorang bersyukur, ia tidak akan sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain.
ia akan fokus pada nikmat yang Allah berikan, dan syukur membuat hati lembut, jauh dari keinginan untuk meremehkan sesama. Langkah kelima adalah memperbanyak interaksi dengan orang-orang saleh. Teman yang baik akan mengingatkan, bukan menghakimi. Mereka akan membantu kita tumbuh, bukan membentuk kita menjadi sombong. Lingkungan yang baik adalah obat hati paling kuat. Langkah keenam adalah membiasakan diri untuk membantu tanpa melihat latar belakang. Karena saat manusia membantu sesama tanpa memandang status, ia sedang menghancurkan tembok perbedaan dalam hatinya. Dan semakin sering ia memberi, semakin bersih hatinya. Langkah ketujuh adalah belajar merendahkan hati. Karena kerendahan hati adalah obat bagi segala penyakit jiwa. Orang yang rendah hati tidak akan merendahkan sesama karena ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Langkah kedelapan adalah memperbanyak istighfar, karena hanya Allah yang mampu benar-benar membersihkan hati manusia. Istighfar menghapus dosa-dosa kecil yang tanpa disadari dirasakan dalam hati manusia setiap hari. Langkah kesembilan adalah merenungkan kematian. Saat seseorang mengingat bahwa pada akhirnya ia akan kembali ke tanah, ia tidak akan lagi merasa lebih mulia. Semua manusia akan masuk ke liang yang sama. Semua sama. Mengingat kematian, menghancurkan keangkuhan. Dan langkah terakhir adalah menguatkan hubungan dengan Allah. Semakin kuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, semakin mudah ia melihat dunia dengan bijaksana. Ia tidak akan lagi membeda-bedakan karena ia tahu bahwa semua ciptaan Allah memiliki nilai yang sangat tinggi di sisinya. Kembali pada fitrah, melihat semua ciptaan Allah dengan hati yang bening. Di akhir perjalanan, manusia harus kembali pada fitrahnya. Fitrah manusia adalah suci. Ia tidak membawa kebencian, tidak membawa kesombongan, tidak membawa penilaian yang berlebihan. Semua sifat buruk itu datang kemudian dari dunia dan hawa nafsu. Maka kembali pada fitrah berarti kembali melihat dunia sebagaimana Allah menghendaki. Melihat dengan hati yang bening adalah kemampuan untuk melihat tanpa menghakimi, melihat tanpa merendahkan, melihat tanpa mengukur berdasarkan standar dunia. Hati yang bening akan melihat manusia sebagai saudara, bukan sebagai saingan. Ia akan melihat perbedaan sebagai warna kehidupan, bukan sebagai alasan untuk membenci. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada satupun ciptaan manusia yang mampu menandingi ciptaan Allah. Bahkan teknologi tercanggih pun tidak dapat menciptakan satu sel hidup tanpa kehendak Allah. Maka manusia tidak seharusnya menilai rendah ciptaan yang Allah buat dengan hikmah. Ketika manusia kembali pada fitrah, ia akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang siapa yang lebih taat, bukan tentang siapa yang lebih kaya, tetapi tentang siapa yang lebih bersyukur, bukan tentang siapa yang lebih tampan atau cantik, tetapi tentang siapa yang lebih menjaga hati dan akhlaknya. Hati yang kembali pada fitrah akan mudah memaafkan. Karena ia tahu bahwa semua manusia memiliki kekurangan, ia akan mudah menghargai. Karena ia tahu bahwa setiap manusia memiliki kelebihan, ia akan mudah mencintai. Karena ia tahu bahwa mencintai sesama adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dunia akan terasa lebih luas bila dilihat dengan hati yang lapang. Tidak ada lagi rasa sempit, tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa ingin merendahkan sesama. Yang ada hanyalah rasa syukur karena Allah menciptakan kehidupan dengan banyak keindahan yang bisa dinikmati bersama. Hati yang bening juga akan memudahkan manusia untuk melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ia tidak akan sombong karena ia sadar bahwa semua nikmat adalah titipan. Ia tidak akan minder karena ia tahu bahwa Allah menciptakannya dengan tujuan yang mulia. Ia akan berjalan di antara harapan dan takut, di antara syukur dan sabar. Dalam hati yang bening akan lahir kasih sayang yang besar. Kasih sayang itu bukan hanya untuk keluarga,
tetapi juga untuk orang asing, untuk sesama yang berbeda rupa, suku, atau status. Kasih sayang yang luas adalah bukti bahwa Allah tinggal di dalam hati seseorang. Ketika manusia melihat segala ciptaan Allah dengan hati yang bening, mereka akan melihat dunia sebagai ladang amal. Mereka akan melihat setiap pertemuan sebagai peluang untuk berbuat kebaikan. Mereka tidak akan lagi terganggu oleh hal-hal dunia yang fana. Yang ada hanyalah keinginan untuk dekat dengan Allah. Pada akhirnya, sikap tidak membeda-bedakan adalah cermin dari iman. Orang yang benar-benar beriman tidak akan menghinakan manusia lain, karena ia tahu bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah hati, amal, dan ketakwaan. Dan hanya mereka yang menjaga hati yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan mulia. Pada akhirnya, apa yang membuat manusia tersesat bukanlah perbedaan, tetapi cara mereka memandang perbedaan. Bukan dunia yang membuat manusia jauh dari Allah, tetapi hati yang tidak lagi mengenalnya. Setelah semua penjelasan panjang ini, kita kembali pada satu kesimpulan, bahwa manusia tidak berhak mengukur, menilai atau merendahkan siapapun, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati setiap hamba. Jika hari ini kita sadar bahwa selama ini kita sering membeda-bedakan sesama, merendahkan secara tidak sadar, atau menilai berdasarkan apa yang tampak di mata, maka inilah saat terbaik untuk kembali kepada Allah. Tidak perlu menunggu hidup berada di titik terendah. Tidak perlu menunggu kehilangan besar. Cukuplah dengan kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti menghakimi. Hati akan terasa lebih lega ketika kita berhenti membandingkan. Jiwa akan terasa lebih damai ketika kita berhenti mencari kesempurnaan pada diri sendiri atau orang lain. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sedangkan tugas kita adalah berusaha menjadi hamba yang lebih baik setiap hari. Salah satu doa yang paling indah adalah memohon kepada Allah agar diberi hati yang lembut. Karena hati yang lembut mampu melihat kebaikan dalam diri siapapun. Hati yang lembut mampu memaafkan, mampu memahami, dan mampu menerima perbedaan sebagai rahmat. Ketika hati lembut, maka hidup kita akan penuh cahaya. Bila manusia sadar bahwa semua yang mereka kagumi hanyalah titipan, mereka tidak akan sombong. Bila mereka sadar bahwa semua yang mereka benci hanyalah ujian, mereka tidak akan mudah membenci. Bila mereka sadar bahwa semua perbedaan berasal dari Allah, mereka tidak akan merendahkan. Semua kembali pada pemahaman bahwa dunia hanyalah tempat sementara untuk berbuat baik. Kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil apa yang kita banggakan. Kita tidak tahu kapan Allah akan menguji kita dengan kehilangan. Maka berhentilah merendahkan, berhentilah membandingkan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi dari merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jangan biarkan standar manusia menenggelamkan kita. Jangan biarkan ucapan orang lain menentukan nilai kita. Dan jangan biarkan perbedaan merusak ukhuwah yang Allah perintahkan untuk dijaga. Karena yang paling Allah cintai bukanlah hamba yang banyak hartanya, tetapi hamba yang banyak kebaikannya. Semoga setelah ini kita mampu melihat seluruh ciptaan Allah dengan pandangan yang lebih luas. Bukan hanya bentuk luar, tetapi hati. Bukan hanya perbedaan, tetapi hikmah. Bukan hanya kekurangan, tetapi keindahan yang Allah titipkan dalam diri setiap manusia. Dengan cara itu kita akan semakin dekat dengan Allah. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan. Terlalu singkat untuk diisi dengan kedengkian. Terlalu singkat untuk membenci sesama ciptaan Allah. Setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju akhirat. Dan kelak yang akan menyelamatkan kita bukanlah apa yang kita anggap tinggi di dunia ini, tetapi apa yang kita persembahkan untuk Allah. Semoga perjalanan panjang dalam video ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali merendahkan hati, kembali memuliakan sesama, dan kembali memuliakan diri sendiri sebagai hamba Allah. Karena saat kita memperbaiki hati, Allah akan memperbaiki hidup kita.
Dan saat kita memperbaiki pandangan kita terhadap sesama, Allah akan memperbaiki pandangannya terhadap kita. Sebagai doa penutup, Ya Allah, lembutkanlah hati kami, jauhkanlah kami dari sifat sombong, dari rasa ingin merendahkan sesama. Jadikanlah kami hamba yang mampu melihat kebaikan dalam diri siapapun. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari iri, dengki, dan penyakit-penyakit yang memisahkan kami dari rahmat-Mu. Tuntun langkah kami untuk selalu melihat ciptaan-Mu dengan pandangan yang Engkau cintai. Dan jadikanlah akhir hidup kami sebagai akhir yang Kau ridhoi, akhir yang membawa kami pulang dengan hati yang bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak hati yang Allah sentuh melalui video ini. Semoga setiap klik menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.